Bismillahirrahmanirrahim. Abu Al-Hasan Al-Qabisi rahimahullah berkata, madhab yang sahih dan menjadi pegangan ahlu sunnah wal jamaah ialah bahwa ruh itu setelah keluar dari tubuh diangkat oleh para malaikat sampai dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menanyainya. Jika ruh itu tergolong ke dalam mereka yang mendapatkan kebahagiaan karena imannya, maka Allah menitahkan, bawalah dia dan perlihatkanlah kepadanya bakal tempatnya dalam surga, atau perlihatkan tempatnya di surga. Maka para malaikat pun membawanya masuk ke dalam surga selagi jasadnya dimandikan. Jika jasad orang itu telah dimandikan dan dikafani, maka ruhnya dikembalikan dan dimasukkan di antara kafan dan jasadnya. Oleh karena itu ketika jasadnya dibawa di atas keranda, dia dapat mendengar perkataan orang-orang yang baik maupun yang buruk. Dan apabila disolati dan sampai di kuburan, maka ruh itu dikembalikan lagi. Dan orang itu didudukkan sebagai manusia yang bernyawa dan berjasad. Kemudian dua malaikat datang menemuinya untuk mengujinya, sebagaimana akan diterangkan nanti. Artinya makna dua paragraf ini, kalau menurut Abul Hasan Al-Qabisi rahimahullah yang dinukil oleh Imam Qurtubi, ada prosesi keluarnya ruh kematian, berpisah sementara, kemudian pada saat dia lagi dikafani, dikembalikan ruhnya tapi belum masuk ke jasadnya, masih bersama dengan kafan atau jasad yang dikafani tadi. Kemudian pada saat masuk ke kuburan, menurut pendapatnya adalah dimasukkanlah ruh tersebut juga ke dalam kuburan lalu ditanyakan. Dari Amr bin Dinar, dia berkata, tidaklah seseorang meninggal dunia melainkan ruhnya ada di tangan malaikat. Mayit itu melihat bagaimana jasad dirinya dimandikan, bagaimana dikafani, dan bagaimana dia dibawa berjalan. Lalu dia duduk dalam kuburan. Abu Hamid berkata dalam kitabnya Kashful Ulum Al-Akhirah, atau membongkar semua yang berhubungan dengan akhirat. Kurang lebih terjemahnya seperti itu ya. Apabila malaikat maut telah mencabut nyawa seseorang yang mendapat kebahagiaan karena imannya, maka nyawanya itu dibawa oleh dua malaikat yang berwajah rupawan, berpakaian indah dan beraroma harum. Mereka membungkusnya dalam kain sutra surga seukuran batang pohon kurma. Sosoknya tetap sebagai manusia yang tidak hilang akalnya maupun ilmunya yang telah diperolehnya di dunia. Para malaikat membawa nyawa itu naik ke angkasa atau ke langit. Selama dalam perjalanan nyawa itu melewati umat-umat yang telah lalu dan generasi-generasi yang telah lampau, bagaikan belalang yang tersebar hingga akhirnya mencapai langit terendah. Maka ketua rombongan mengetuk pintu lalu ditanya, siapa kamu? Maksudnya malaikat yang membawa ruh itu akan mengetuk pintu langit dan ditanya oleh malaikat penjaga langit, siapa kamu? Maka penjaga itu pun atau pembawa ruh itu berkata, aku adalah Salsail. Dan ini yang kubawa adalah fulan, sambil menyebut namanya yang terbaik dan yang paling disukainya. Maka penjaga pintu itu berkata, sebaik-baik orang adalah fulan, karena dia tidak ragu dalam keyakinannya. Kemudian sampailah rombongan di langit kedua, maka malaikat itu mengetuk pintu dan ditanya, siapa kamu? Maka penjaga langit pun dari malaikat berkata seperti tadi. Para penjaga pintu berkata, selamat datang fulan, ahlan wa sahlan, selamat datang atau selamat bertemu. Dia selalu menjaga sholatnya dengan semua kewajibannya. Makna sampai paragraf sini, setiap langit punya pintu dan setiap pintu ada penjaganya, serta untuk menembus langit-langit tersebut ada amal-amal yang akan memudahkan kita atau ruh kita akan naik sampai ke langit ketujuh tadi. Karena di pintu pertama dikatakan, yang menyebabkan pintu langit terbuka di pintu pertama, di langit pertama, karena dia penuh dengan keyakinannya, yakin Islam benar, dia meninggal dalam keadaan Islam. Di langit kedua dikatakan selamat datang karena dia menjaga sholatnya dengan semua kewajibannya. Kemudian lewatlah mereka hingga sampai ke langit ketiga. Lalu malaikat itu mengetuk pintu lagi, malaikat rahmah yang membawanya atau kasih sayang yang membawanya. Dan ditanya lagi oleh penjaga pintu langit ketiga, siapa kamu ini? Maka ketua rombongan menjawab, di sini itu terjemahan kurang tepat ketua rombongan ini ya. Terjemahan yang paling tepat adalah malaikat yang membawa ruh itu. Menjawab seperti jawaban pertama dan kedua. Kalau ini adalah fulan bin fulan, digunakan namanya si mayit yang paling baik di dunia. Maka para malaikat pintu langit ketiga menjawab atau mengucapkan selamat datang fulan.
Dia selalu memperhatikan perintah Allah mengenai kewajiban hartanya dan tidak kikir sedikit pun. Berarti ini amal yang mengetuk atau yang akan membuat langit ketiga terbuka. Kemudian mereka meneruskan hingga sampai ke langit keempat. Lalu pemimpin malaikat tadi mengetuk lagi pintu yang membawa ruh ini dan ditanya, siapa kamu? Maka dia menjawab seperti jawaban tadi dan mendapat sambutan, selamat datang fulan. Dia telah berpuasa sebaik-baiknya dan menjaganya dari perkataan-perkataan kotor dan makanan yang haram. Kemudian sampailah mereka ke langit kelima. Lalu malaikat tadi juga mengetuk pintu dan ditanya, siapa kamu ini? Lalu dia jawab seperti tadi juga dan mendapat sambutan, selamat datang fulan. Fulan ini maksudnya si mayit ya. Dia telah menunaikan haji wajib tanpa dibarengi dengan sum'ah dan riya. Sum'ah ini sebenarnya mencari nama lah ya. Dia dianggap nanti sudah pergi haji ya dengan kedudukannya. Kemudian sampai ke langit ke-6, ketua rombongan atau malaikat tadi itu mengetuk lagi pintu dan ditanya siapa kamu, maka dia menjawab seperti tadi dan mendapat sambutan, selamat datang orang-orang saleh, jiwa yang baik dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu pintu pun dibukakan untuknya. Akhirnya sampai dia di langit ke-7, maka malaikat yang membawanya, malaikat rahmah mengetuk pintu lagi dan ditanya, siapa kamu? Oleh penjaga malaikat pintu langit ke-7. Maka dia menjawab seperti tadi dan mendapat sambutan, selamat datang fulan. Dia banyak beristighfar saat dini hari, bersedekah secara diam-diam dan menjamin anak-anak yatim. Lalu dibukakanlah pintu. Kemudian lewat rombongan itu hingga tiba di Saradiqatul Jalal atau kemah-kemah keagungan. Ketua rombongan mengetuk pintu dan ditanya, siapa kamu? Maka dia jawab seperti tadi juga dan mendapat sambutan, selamat datang, ahlan wa sahlan, hamba yang soleh dan jiwa yang baik. Dia banyak beristighfar, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar dan memuliakan orang-orang miskin. Dan mereka terus berjalan dan bertemu dengan para malaikat, semuanya senang menerima kedatangannya dan menyalaminya sehingga sampailah di Sidratil Muntaha. Lalu malaikat yang membawanya mengetuk pintu dan ditanya siapa kamu, maka dia menjawab seperti tadi dan mendapat sambutan, selamat datang fulan, ahlan wa sahlan, amalnya soleh, ikhlas semata-mata karena Allah. Lalu dibukakan pintu. Kemudian mereka melewati lautan api, melewati lautan cahaya, melewati lautan kegelapan, melewati lautan es, lalu melewati lautan embun. Lautan-lautan itu panjangnya masing-masing 1000 tahun perjalanan. Kemudian mereka menembus hijab yang terpasang pada arsh Tuhan yang Maha Pengasih. Hijab-hijab itu sebanyak 80.000 kemah dan mempunyai beberapa balkon. Pada masing-masing kemah ada 80.000 balkonnya, teras maksudnya. Di atas setiap balkon ada 80.000 bulan. Mereka semua bertahlil kepada Allah, bertasbih dan mensucikannya. Andaikan salah satu dari bulan-bulan itu muncul ke langit bumi atau ke langit dunia yang terendah, niscaya dia disembah sebagai Tuhan selain Allah dan niscaya akan membakar cahaya langit. Artinya saking indahnya ya. Ketika itulah ada panggilan dari hadrat Allah lewat belakangan kemah-kemah tersebut, nyawa siapakah yang kalian bawa? Maka para malaikat menjawab, fulan bin fulan. Selanjutnya Allah yang Maha Agung bertitah, dekatkan dia. Kamu adalah sebaik-baik hamba, wahai hambaku. Dan ketika nyawa itu dihadapkan ke hadirat Allah, dia merasa malu dikarenakan beberapa perbuatan tercela dan hina yang telah dia pernah perbuat. Sehingga dia mengira dirinya pasti binasa. Namun Allah telah memaafkannya. Riwayat yang sahih berbunyi, pada saat baginda Nabi SAW mengantar jenazah seorang sahabat dan sudah dimasukkan ke dalam kuburan, maka Nabi SAW berkata, ketahuilah kalau ruh orang beriman akan meninggal dunia, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat kasih sayang di kiri kanannya membawa kain kafan dari surga, dan 1 malaikat maut yang ada di ubun-ubun kepalanya. Sambil mengatakan kepadanya, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat Tuhanmu. Makanya ruhnya pun keluar seperti cepatnya air yang keluar dari mulut kendi. Kemudian setelah itu dibawa oleh malaikat rahmat dibungkus dengan kain kafan dari surga, kemudian dibawalah ke langit. Dan di langit pertama, malaikat ini mengetuk pintu dan penjaga malaikat langit berkata, siapa yang bersamamu? Maka disebutlah namanya fulan bin fulan, namanya si mayit yang paling baik di dunia. Kemudian malaikat pun membukakan pintu, begitu terus sampai langit ke-7. Dan semua malaikat di langit 1 sampai langit 7 berharap ruh ini lewat di sisi mereka. Karena kata Nabi SAW, ruh itu mengeluarkan bau yang lebih wangi daripada bau kasturi. Dan mudah-mudahan termasuk kita insya Allah ini.
Kemudian setelah itu riwayat ini diringkaskan atau ringkas saja, tidak ada seperti tadi sampai mengetuk Sidratul Muntaha, tapi sampai ke langit ketujuh. Kemudian terdengar suara dari langit mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga. Allah berfirman, dan kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka ruhnya diturunkan bersamaan jasadnya diantar di dalam liang lahat. Jadi artinya ditunggu jasad tersebut dimasukkan liang lahat, kemudian baru ruhnya dimasukkan lagi ke liang lahat tersebut. Kemudian setelah itu 3 langkah mereka jalan, dia masih bisa mendengarkan suara sendalnya, dan setelah itu datang malaikat mendudukkan dia lalu menanyakan pertanyaan yang sudah masyhur, siapa Tuhanmu, ya, siapa nabimu, apa kitabmu. Setelah itu dia jawab, lalu dibukakan bagi dia pintu neraka. Dia ketakutan melihat neraka tersebut, tetapi malaikat mengatakan, lihatlah dari apa Allah haramkan dirimu. Karena kau beramal saleh beriman, maka tidak jadi masuk di sini. Ditutup, dibuka pintu surga dengan segala macam fasilitasnya. Dia pun kagum. Maka malaikat berkata, ini tempat kamu sekarang. Lalu dia berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampan, yang wangi, yang bersih, dan dia kagum melihat orang itu. Maka dia mengatakan, saya amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu terdengar suara mengatakan, bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya, dan bukakanlah jalan menuju ke surganya setiap pagi dan petang. Sehingga kata Nabi SAW, sampailah padanya bau wanginya surga. Dia tidak masuk ke dalam, tapi dia melihat. Dan melihat ini sudah sebuah nikmat, apalagi kalau masuk ke dalamnya. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga, kata Nabi SAW.